Halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, kami adalah dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu mengenai gangguan penyesuaian atau kita sebut juga dengan adjustment disorder. Apa itu gangguan penyesuaian? Ya, gangguan penyesuaian atau yang kita sebut juga dengan depresi situasional merupakan reaksi berlebihan dan abnormal terhadap stresor kehidupan, di mana reaksinya ini lebih parah dari yang biasanya diharapkan, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan sosial, pekerjaan, ataupun akademik yang signifikan, dan terjadi dalam waktu 3 bulan sejak timbulnya stresor tersebut. Lalu, apa penyebab dari gangguan penyesuaian? Adjustment disorder atau gangguan penyesuaian ini merupakan hal umum yang dapat terjadi dan menyerang siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, ataupun gaya hidup seseorang. Tetapi berikut adalah jenis stres yang dapat memicu gangguan penyesuaian. Berikut yang pertama adalah berakhirnya suatu hubungan atau pernikahan. Kedua, kehilangan atau berganti pekerjaan. Ketiga, kematian orang yang dicinta. Keempat, terkena penyakit serius baik itu pada diri sendiri maupun pada orang yang dicintai. Kelima, menjadi korban kejahatan. Keenam, mengalami kecelakaan. Ketujuh, yaitu memiliki perubahan besar dalam hidup, seperti menikah, memiliki bayi, ataupun pensiun dari pekerjaan. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu hidup melalui bencana, seperti kebakaran, banjir, ataupun angin topan. Bagaimana cara mengetahui apakah kita mengalami gangguan penyesuaian? Jadi, gangguan penyesuaian datang dalam banyak gambaran. Ada gangguan penyesuaian dengan mood depresi. Maka kita akan mengalami depresi, hiposomnia atau kurang tidur, harga diri yang rendah, dan ide untuk bunuh diri untuk keluhan yang beratnya. Kemudian ada gangguan penyesuaian dan kecemasan. Itu akan terjadi kecemasan umum dan peningkatan aktivitas motorik. Juga ada gangguan penyesuaian dengan kecemasan, campuran, dan mood depresi. Pada ini adalah pasien dengan ciri-ciri kecemasan dan depresi tetapi tidak memenuhi kriteria di atas. Selanjutnya, gangguan penyesuaian bisa datang dalam bentuk gangguan perilaku. Salah satunya impulsif, kurangnya wawasan, dan sampai perilaku kekerasan. Gangguan penyesuaian bisa datang juga dengan gangguan campuran emosi dan perilaku. Contohnya seperti konsumsi alkohol yang berlebihan, kecurigaan, permusuhan, perilaku menipu, sampai ide pembunuhan. Kriteria gangguan penyesuaian menurut PPDGJ 3. Yang pertama, diagnosis tergantung pada evaluasi terhadap hubungan antara yang pertama, bentuk, isi, dan berat gejala. Yang kedua, riwayat sebelumnya dan corak kepribadian. Yang ketiga, kejadian, situasi yang stressful atau krisis kehidupan. Adanya faktor ketiga di atas harus jelas bahwa gangguan tersebut tidak akan terjadi seandainya tidak mengalami hal tersebut. Manifestasi dari gangguan bervariasi dan mencakup afek depresif, ansietas, campuran ansietas depresi, gangguan tingkah laku, disertai dengan disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. Tidak ada satupun dari gejala tersebut yang spesifik mendukung diagnosis. Onset biasanya terjadi dalam 1 bulan setelah terjadinya kejadian yang stressful, dan bergejala dan biasanya tidak bertahan melebihi 6 bulan. Kecuali dalam reaksi depresif yang berkepanjangan atau F43.21. Halo, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan kriteria diagnosis PPDGJ 3. Yang pertama, ada reaksi depresi singkat, lalu ada reaksi depresi berkepanjangan, reaksi campuran ansietas dan depresi, dengan predominan gangguan emosi lain, juga adanya dengan predominan gangguan perilaku, selanjutnya dengan gangguan campuran emosi dan perilaku, dan yang terakhir dengan gejala predominan lainnya yang ditentukan.
Selain kriteria diagnosis PPDGJ 3, ada juga kriteria diagnosis dari DSM-4. Yang pertama ada kriteria A, yaitu perkembangan gejala emosional atau perilaku sebagai respon terhadap pemicu stres yang dapat diidentifikasi yang terjadi dalam waktu 3 bulan sejak timbulnya stresor. Selanjutnya ada kriteria B, yaitu gejala atau perilaku ini signifikan secara klinis yang dibuktikan dengan satu atau kedua hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, distres yang nyata yang tidak sebanding dengan keparahan atau intensitas stresor dengan mempertimbangkan konteks eksternal dan faktor budaya yang mungkin mempengaruhi keparahan dan presentasi dari gejala pasien. Yang kedua, gangguan signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Lalu ada kriteria C, yaitu gangguan terkait stres tidak memenuhi kriteria gangguan jiwa lain dan bukan semata-mata eksaserbasi gangguan jiwa yang sudah ada sebelumnya. Ada juga kriteria D, yaitu gejala-gejala tersebut tidak mewakili duka cita yang normal. Yang terakhir, kriteria E, setelah stres atau konsekuensinya berakhir, gejalanya tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Apakah ada tes tertentu yang dapat dilakukan untuk mengetahui penyakit ini? Tidak ada tes khusus yang dapat dilakukan. Diagnosis dapat dilakukan secara klinis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan status mental, tanpa pemeriksaan laboratorium diagnostik. Namun, terdapat tes lain yang dapat digunakan untuk menyingkirkan penyakit lain, seperti complete blood count, basic metabolic panel, liver function test, TSH, B12, asam folat, vitamin D, kadar alkohol dalam darah, urinalisis, dan toksikologi rutin. Bagaimana penata laksanaan dari gangguan penyesuaian? Yang pertama ada psikoterapi yang merupakan pilihan utama. Psikoterapi berupa psikoterapi psikodinamik, kognitif, perilaku, suportif, dan konseling. Terapi lain yaitu terapi kelompok, dilakukan pada kelompok pasien yang mengalami peristiwa yang sama. Terapi keluarga, biofeedback, dan teknik relaksasi dan hipnosis. Intervensi krisis yaitu terapi singkat yang bertujuan untuk membantu pasien mengatasi situasi dengan cepat secara suportif, sugestif, reassurance, manipulasi lingkungan, dan hospitalisasi bila perlu. Kemudian pilihan kedua ada farmakoterapi. Intervensi farmakologi adalah sebagai tambahan pada psikoterapi dan bukan sebagai terapi primer. Terapi yang dapat diberikan antara lain anti cemas bila terdapat kecemasan, hindari ketergantungan obat seperti benzodiazepin, dan antidepresan bila terdapat depresi, contohnya golongan SSRI. Bagaimana prognosis dari penyakit ini? Dengan terapi yang efektif, prognosis klinisnya adalah baik. Kebanyakan pasien kembali ke fungsi semula dalam waktu 3 bulan. Pasien dapat sembuh sendiri atau sembuh setelah mendapatkan terapi. Ada pula yang kemudian menderita gangguan mood dan gangguan berhubungan dengan zat, contohnya alkoholisme. Remaja memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih kembali dibandingkan dengan dewasa. Lalu apa saja penyebab dari penyakit ini? Pertama ada genetik. Pada seseorang dengan temperamen yang tinggi atau ansietas cenderung lebih bereaksi terhadap suatu peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres. Lalu kemudian hal ini dapat menjadi ke dalam gangguan penyesuaian. Yang kedua ada biologi. Kerentanan yang besar dengan riwayat penyakit medis yang serius atau disabilitas dapat mempengaruhi juga. Selanjutnya ada psikososial, di mana kerentanan yang besar pada individu yang kehilangan orang tua pada masa bayi atau mereka yang ada pengalaman buruk dengan ibu, kemampuan mentoleransi frustasi dalam hidup individu dewasa yang berhubungan dengan kepuasan dari kebutuhan dasar hidup masa bayi.